begitu jengkel saudara dengan gembala-gembala umatnya, gembala Israel, yang tidak mengerjakan tugasnya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan dia berkata, oke, kalau kamu enggak, saya aja yang akan mengembalakan. Ya. Dan yang seperti apa yang perlu digembalakan? Hari ini saya ingin bawa saudara number one, tentu saja kondisi kita sebagai domba. Tapi juga yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengikuti teladan daripada sang gembala yang baik. Nah, kita tahu misalkan dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, I am a good shepherd. Aku adalah gembala yang baik, ya. Dan kalau kita melihat konsep pengembalaan dalam Alkitab, itu kental sekali nuansanya. Nah, Yeskiel 34 ayat yang ke-16, ini fokus kepada domba, dikatakan yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Ada 4 jenis domba di situ. Tambah satu ini yang kelima. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Sayangnya TB1, saudaraku, terjemahan baru 1, menuliskan seperti ini. Tapi TB2 sudah ada sedikit perbaikan. Ya, nah mari kita lihat New American Standard Bible menerjemahkan dengan terutama bagian yang terakhir ya, bagian yang terakhir itu, yang opposite sebetulnya, seperti bertolak belakang dengan ayat dalam bahasa Indonesia yang baru saja tadi kita baca. Ya, atasnya sama, I will seek the lost, bring back the scattered, bind up the broken, and strengthen the sick, but the fat and the strong. Yang gemuk dan yang kuat, I will eliminate. Aku akan singkirkan mereka, I will feed them with judgment. Aku akan terapkan apa? Judgment, penghakiman kata Tuhan. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh the fat and the strong itu menindas yang lemah, saudara. Berapa banyak sering percaya Tuhan kita itu penuh kasih, luar biasa. Dari apa yang ditulis di atas tadi, seek the lost, bring back the scattered, itu semua menunjukkan hatinya, kasihnya, perhatiannya, cintanya bagi domba-domba, tapi dia juga Tuhan yang adil. Amin, saudaraku. But the fat and the strong, I will eliminate. Saudara, Nabi Yeskiel menyatakan sebetulnya dari ayat jelas, tadi saya juga ngomong di depan, Tuhan sebagai gembala. Gembala yang kayak apa? Nah, saudara, Yesaya menuliskan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-11, dikatakan seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ya, domba juga gambaran kita semua hari ini yang ada di tempat ini. Dan saya sudah pernah ngomong kalau nggak salah di sini, waktu saya sekolah Alkitab, saya baru diajari saudaraku tentang, jadi ada kelas itu namanya pastoral ministry ya, pelayanan penggembalaan. Salah satu buku wajib yang kami harus baca pada waktu itu judulnya Psalm 23, Mazmur 23, ditulis oleh seorang namanya Philip Keller, bukan Timothy Keller ya, Philip Keller. Nah, Philip Keller ini sebelum dia jadi hamba Tuhan, dia memang seorang penggembala, saudara. Mereka kerjaannya adalah menggembalakan domba memang. Jadi dia tahu betul ilmu perdombaan, ya apa itu domba logi mungkin ya. Ilmu perdombaan, saudara. Dan waktu ini dosen saya menjelaskan di kelas, saya juga rada-rada gimana gitu. Karena ternyata domba ini binatang yang lemah, defenseless, ya, tanpa daya begitu. Kemudian ambune ya ora enak, itu menurut data yang kita terima. Kemudian sangat bergantung kepada gembalanya, dia nggak bisa tanpa gembala, ya kan. Lalu ada satu lagi, kadang-kadang nakal juga. Nah ini kan, ya kan, lemah, nggak berdaya, kadang-kadang suka seenaknya sendiri dan nakal. Ini sudah bencet no domba ini, ya. Coba lihat kiri kanan saudara, kayak awakmu, enggak, ya saudara ya. Tapi yang kita belajar dari sini apa? Gembalanya luar biasa, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa gembala itu mengasihi domba. Dalam terjemahan bahasa Inggris, he will feed his flock like a shepherd. Jadi memang tugas gembala itu adalah kasih makan. Nah ini
masukan juga untuk saudara-saudara yang adalah gembala komsel kerajaan. Apa tugasnya gembala? Kasih makan, ya, dan mengumpulkan, dikatakan lambs itu, anak-anak domba dengan lengannya dan and carry them in his bosom. Itu gambaran cinta kasih, gambaran ngerangkul, ngerawat, saudara. And gently lead who are with young, ya, mereka yang lemah. Jadi latar belakang ayat ini menyatakan bagaimana pribadi sang gembala terhadap apa? Terhadap ada 4 jenis domba dan cara bagaimana Tuhan memperlakukan mereka. Jadi ini berbicara tentang saudara as a sheep, ya, atau domba, saudara sebagai domba, tapi juga kita nantinya bagaimana kita bisa mengikuti teladan daripada gembala yang baik. Oke. Apa yang kita bisa lihat di sini? Nomor 1, the lost, mereka yang terhilang. Yeskiel pasal 34 ayat 16 bagian A itu tadi. Ya, yang hilang akan kucari, I will seek the lost. Saudara, lost ini bicara tentang apa, saudara? Lost ini sebetulnya berbicara tentang sebuah kondisi atau sebuah keadaan. Bagaimana domba itu sebetulnya gagal untuk ada di tengah-tengah kawanannya. Jadi ciri khas domba tuh kalau makan dia bergerombol, nah, kadang-kadang ketika mereka makan, ini ada domba yang mungkin saking asiknya makan enggak terlalu aware dengan apa yang ada di sekitarnya. Jadi waktu teman-temannya udah pada mulai pergi, dia keasikan makan, keenaan makan. Waktu dia mendongakkan kepalanya, hilang teman-temannya. Dia sudah tidak ada lagi di kumpulan itu. Dia tersesat, dia terhilang, lost. Ya. Belum lagi kalau kemudian datang itu fogging, ya, kabut, saudara, di daerah berkabut. Negara yang paling banyak dombanya, lebih banyak dombanya daripada manusia, itu New Zealand. Jadi kalau saudara ke New Zealand, populasi domba jauh lebih banyak daripada populasi manusia, ya. Nah, kadang-kadang hal itu terjadi, saudara. Maka domba ini akan kebingungan, dia akan kehilangan arah, ya. Ketika kabut dan kemudian kegelapan itu mulai menutupi, saudara, maka dia akan jadi domba yang terhilang. Mungkin dia terjerumus, mungkin dia masuk ke lobang atau kemana, ya. Tapi firman Tuhan luar biasa, saudara. Karena dalam Lukas 19 ayat 10 ada ayat yang bunyinya kayak begini. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Coba lihat dulu kiri kanan saudara, muka belakang saudara sebentar. Coba amati, adakah orang-orang yang dulu ada di sini sekarang sudah nggak ada di sini? Di mana mereka sekarang? Nah, seringkali di gereja kita nggak terlalu peduli kalau ada yang hilang. Ya, kita lebih tertarik kepada siapa yang datang. Kalau ada orang yang baru datang, orang pada ngeliat siapa tuh. Tapi kita seringkali saudara nggak terlalu peduli sama yang hilang. Padahal Tuhan sebagai gembala yang baik, dia mencari yang terhilang. Ya, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu artinya apa? Yang sudah nggak ada lagi bersama dengan kita. Oke, Pak, sudah pindah Pak ke tempat pengembalaan yang rumputnya lebih enak katanya. Sudah lock out dari sini dan lock in ke tempat yang gembalanya lebih ganteng, kira-kira gitu. Ya, oke. Tapi ya kalau begitu puji Tuhan. Berarti dia masih terawat, saudara. Tapi bagaimana dengan mereka yang terhilang dan mereka ada di dunia sana, yang terperosok, ya. Dan kalau kita lihat Alkitab menyatakan bagaimana Tuhan sebagai gembala, dia mencari yang hilang, menyelamatkan saudaraku, mereka yang sudah tidak bersama-sama lagi dengan dia. Matius 18 ayat 12, Yesus yang ngomong ini sama saudara. Bagaimana pendapatmu, dia bilang.
jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, lost itu terjemahan lainnya, tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor dan di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ada seorang penulis buku yang terkenal, sayangnya di akhir hidupnya dia kurang bagus ya reputasinya, namanya Philip Yancey. Dia nulis buku yang sangat terkenal, yang ketika saya membaca buku itu saya mengerti lebih dalam tentang grace, tentang kasih karunia. Ya, judul bukunya What's So Amazing About Grace. Dia bilang banyak orang salah paham dengan ayat ini. Karena orang bilang ini 99 ini yang genah istilahnya. Kadang-kadang hilang itu juga karena nakal domba itu saudara. Ya, karena nggak peduli gitu. Ditinggalnya yang 99, dicarinya satu yang hilang. Iya kalau yang satu yang hilang ini ketemu. Kalau nggak ketemu dia kembali hilang 3, apa nggak lebih rugi? Lalu dia bilang, tetapi sebetulnya perumpamaan ini tidak berbicara tentang matematika. Pembicaraan ini sedang mengajar kita tentang arti dari sebuah anugerah atau kasih karunia. Ya. Kadang nyari yang hilang tuh enggak gampang. Kalau saudara baca itu pasal itu saudara, itu sebetulnya ada beberapa yang hilang di situ. Ada dirham yang hilang, betul enggak saudara? Termasuk ada anak yang hilang. Ya, tuh kalau dilihat tuh belajar persentase di situ. 100 hilang 1. Itu cuman berapa persen? 1%. Ya. Dirham itu berapa persen itu ada tuh. Anak itu 50%. Karena 2 anaknya, 1 yang hilang. Saudara. Tapi berapa persen pun yang hilang, Tuhan tetap cari. Amin saudaraku. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kalau kita hitung-hitungan saudara. Kita seringkali nggak peduli. Tepaan pak, sing hilang itu pak. Sing bolak-balik minta diakonia. Puji Tuhan pak, dia nggak bersama lagi dengan kita. Ya. Tuhan bertanya kepada kita hari ini, adakah orang-orang yang tadinya bersama dengan kita, tapi mereka sudah enggak bareng-bareng kita lagi. Lalu tidak cuma itu saudara. Yang kedua adalah domba yang tersesat, the scattered. Ya, ayat 16b. Nah ini ayatnya. Yang tersesat ku bawa pulang. Bring back the scattered. Tahu definisi tersesat enggak saudara? Kalau saya bilang begini, saudara setuju nggak? Orang yang tersesat seringkali nggak sadar kalau dia tersesat. Karena momen di mana dia sadar kalau dia tersesat, dia akan cari jalan untuk supaya dia ada di jalan yang benar. Satu kali saya dalam pelayanan pergi bersama dengan Bu Lisa. Waktu itu kami melayani ke daerah Mojokerto, tapi bukan di Mojokertonya, ada di satu kota lagi, kota kecil masuk begitu. Dan ketika pulang, saya itu melewati jalan pintas, itu ada perempatan jalan pintas. Seharusnya saya belok kiri, kalau nggak salah ya, saya belok kiri, saya lurus. Saudara. Dan jalan itu membawa kami ke sebuah area atau daerah yang kita nggak pernah ada di sana, tapi saya nggak ngeh. Waktu saya tersesat, kira-kira udah 30 menit, saya sadar, saya bilang istri saya, kayaknya kita di jalan yang salah ini. Ya, kayaknya kok rasanya nggak pernah ya, karena sebelah kiri saya itu ada sungai. Saudara. Kok nggak pernah ya kita di daerah sini itu ada di jalan yang kemudian ada sungainya gitu. Harusnya itu sungainya juga beda. Kalau saudara ke Mojokerto itu memang kan ada sungai. Sungai Berantas ya, saudara ya. Apa yang saya lakukan? Coba kalau saudara tersesat, apa yang saudara lakukan? Hah? Google Map sekarang, dulu nggak ada Google Map. Kalau sekarang mungkin saya udah nggak tersesat mungkin karena ada Google Map. Kadang-kadang Google Map juga bisa menyesatkan ya saudara ya. Waze itu ya, dimasuk no jalan-jalan kita nggak ngerti ini jalan apa atau ini negeri antah berantah ini. Nah, kira-kira kalau sudah tersesat, apa yang sudah lakukan? Bertanya,
Kan ada ayatnya, malu bertanya sesat di jalan. Bukan, itu bukan ayat ya saudara, itu pepatah ya. Saya nanya gitu, Pak, ini saya mau ke daerah ini tuh, oh tadi mestinya Bapak di perempatan itu belok kanan, ini Bapak lurus ya, iya. Tapi gak apa-apa Pak, terusin aja. Untungnya saudara, ujungnya nemu. Untungnya. Orang yang tersesat gak sadar kalau dia tersesat. Ya, karena momen ketika dia tahu dia tersesat, di luar sana banyak orang tersesat. Di dalam gereja juga banyak domba. Nah, salah satu yang bikin domba itu seringkali tersesat itu tadi, fogging itu. Atau kegelapan. Ya, dia keasikan main apa gini, tiba-tiba gelap sudah turun, saudara. Dan dia akan kebingungan. Kegelapan itu gambaran daripada apa? Kegelapan itu adalah sebuah keadaan di mana kita nggak punya daya pembeda. Itu kegelapan. Kalau tiba-tiba ruangan ini mati total, blep mati, total mati, gelap, ya, darkness itu. Kita bahkan nggak bisa lihat tangan kita sendiri. Kita nggak punya daya pembeda. Kita nggak tahu siapa yang duduk kiri kanan muka belakang kita. Makanya orang biasanya kalau gelap tuh teriak-teriak, ya kan? Dan bahayanya apa? Kita bisa nabrak-nabrak, saudara. Saudara tahu nggak? Salah satu cara iblis yang paling berbahaya di dalam gereja itu menebar kebingungan. Ya, kalau ada gosip-gosip, dengar, Pak Handi sekarang udah punya calon baru, misalkan. Itu mulai itu kalau udah gitu tuh calon baru, ya. Memang gini loh, saudara. Selalu dibuat ya, itu kondisinya memungkinkan. Kan memang Pak Handi ya, ini mohon maaf ya, istri sudah panggil Tuhan. Pak Handi ini single sekarang. Dan lumayan lah ya. Kalau dari penampilannya kan kelihatan pinter sudah. Banyak belajar sehingga kemudian ya itu ditebarkan virus-virus yang menimbulkan ketidakjelasan. Itu yang membuat orang itu bisa scattered, pikirannya juga, ya saudara. Tapi Alkitab berkata begini dalam Yeskiel 34, pasal yang sama dari ayat tema kita, naik ke atas, ayat 11-12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan apa? Domba-dombaku dan akan mencarinya. 1, 2, 3, baca sama-sama. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai. Terjemahan ESV bilang scattered. Dari apa? Lihat itu, dari kawanan dombanya. Jadi dia terpisah dari kawanannya. Makanya kenapa kok gereja kita ini gereja sel, saudara. Kenapa kok kita selalu mendorong jemaat untuk ada di dalam sel group? Ya, bulan ini kan juga bulan sel group ini, saudara. Supaya saudara itu tidak tercerai dari kawanan. Ilmu apa itu namanya? Ini tentang binatang ya saudara. Jadi predator, pemangsa itu akan mengincar mangsanya itu yang biasanya tuh jauh atau ada jarak dari kawanannya. Saudara kalau suka nonton apa Net Geo itu yang atau animal apa ada animal apa sih istilahnya itu? Discovery ya, Discovery atau kan ada itu saudara. Kan seringkali ditampilkan itu. Bagaimana singa mengendap-endap itu mencari mangsa yang sendirian, yang tidak sedang dalam kawanan, saudara. Ya. Jadi kalau kemudian kita terpisah dari kawanan kita, warning. Ya, kita tercerai, terpisah dari kawanan kita. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan oleh, lihat ini saudara, hari berkabut dan hari kegelapan. Kabut itu ketidakjelasan. Ya, makanya kita kalau setir mobil, saya pernah setir mobil dan kabut turun. Saya mesti nyalakan lampu yang paling terang
Dan saya nggak bisa ngebut, nggak boleh saudara. Jalannya mesti pelan-pelan. Karena jarak pandang terbatas. Seperti orang yang kehilangan visi. Dia nggak bisa lihat jauh. Lihatnya hanya yang di depan mata aja. Ya, bagaimana keadaan saudara hari ini? Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang firman Tuhan berkata dia memperhatikan kita yang terhilang. Mazmur 119 ayat 176. Yuk baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Pemazmur ngerti saudara. Dia lihat kondisi dirinya, dia sadar, oh iya aku ini kayak domba yang tersesat. Aku berada di tempat di mana seharusnya aku nggak berada. Aku tanpa arah. Pernah nggak saudara dalam keadaan bingung? Bingung dengan diri sendiri, bingung dengan pekerjaan saudara, bingung dengan hubungan. Engkau tersesat. Ya. Yang lebih bahaya lagi adalah ketika seseorang tetap ada di gereja, tapi pola pikirnya yang tersesat. Jadi iblis seringkali menebar sesuatu yang menjadi ini. Persoalan yang kemudian membuat orang itu jadi nggak jelas. Pak denger ada ini kayak, Pak sebentar. Ini mesti diperjelas. Kenapa? Hari berkabut dan hari gelap kata firman Tuhan, saudara. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena apa saudara? Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka lelah dan domba yang lelah dan terlantar. Gampang tersesat. Gampang juga disesatkan. Hari-hari ini banyak hal-hal yang bahaya sudah, yang bisa menyesatkan kita. Untuk inisiator, tahu inisiator? Dia yang selalu menginisiasi semuanya. Menurut saya semua yang baik. Karya keselamatan itu baik. Tuhan inisiatornya, aku datang, aku mati untuk kamu. Aku mencurahkan darahku. Tiap minggu kita ada perjamuan mengingatkan kita. Tapi hanya bagi kita yang kemudian berespon. Inisiatif itu butuh apa saudara? Respon. Untuk kita yang berespon, kita menikmati itu, kita menerima. Yang enggak berespon, yang enggak. Yang menolak, yang enggak. Ya. Jadi orang itu bisa saudaraku, scattered. Tanpa dia sadari saudara. Lalu enggak cuma cukup sampai di situ, domba yang luka, the broken. Domba yang terluka, yang luka akan kubalut, bind up the broken. Saudara kalau saudara terluka, harus diakui saudara. Makanya orang kalau mengalami luka ya fisik atau kalau datang ke dokter biasanya, dokter nanya kan saudara, ya sakitnya apa Pak? Begitu saudara masuk duduk, masalahnya apa? Betul nggak saudara? Siapa yang pernah ke dokter coba angkat tangan? Semua pernah ya? Apa saya salah saudara? Waktu saudara masuk, dokter nanya kan? Ya masalahnya apa? Lalu saudara bilang, yang dokter tuh saudara bukan saya. Ya temukan dong, masalahnya apa? Bisa begitu saudara? Hah? Bisa enggak? Enggak bisa. Bahkan kalau saudara bilang, saya flu berat dok. Oh iya, batuk. Saya tanya nih, batuk. Panas enggak? Ditanya lagi saudara. Ya, flu, pilek, meler atau apa. Betul enggak saudara? Simptom-simptomnya dia selidiki lagi, dia nanya saudara. Nah masalahnya ada banyak orang Kristen luka, tapi enggak membuka dirinya. Dia lebih cenderung istilahnya apa ya? Ya seperti ignore dengan keadaan atau menyangkali keadaan, saudara. Ya apa Pak kabarnya Pak? Oh puji Tuhan, baik Pak.
Baik sekali Pak, puji Tuhan. Padahal luka, saudara. Itu ada satu moto bagus itu, keterbukaan adalah awal pemulihan. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Memang Tuhan datang bukan untuk orang sehat. Ya, pada hari itu Mika 4 ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang. Aku akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang ini luar biasa, Saudara. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata, I will assemble the lame, yang lumpuh. I will gather the outcast, yang terhilang, yang keluar dari lingkungannya. And those whom I have afflicted. I will make the lame a remnant. Aku akan membuat mereka yang tadi itu lame itu lumpuh, cacat, saudara, sakit. And the outcast a strong nation. So the Lord will reign over them in Mount Zion from now on even forever. Jadi bukan hanya Tuhan itu mau memulihkan kita, tapi Dia sesungguhnya mau restore kita sepenuhnya. Sehingga kemudian kita jadi bangsa yang kuat, yang hidup bersama dengan Dia. And then mereka yang sakit, the sick, ya, yang sakit akan kukuatkan. I'm strengthened. Sick ini juga punya pengertian weak, lemah, saudara. Orang yang sakit itu lemah. Saya pernah kena diare. Biasanya kalau diare itu kita minum obat. Ada pil yang warnanya hitam itu loh. Norit. Ya, minum Norit itu 9 biji gitu. Ya kan, 2 kali, 3 kali selesai. Ini enggak ya, saudara. Akhirnya saya ke dokter. Dokternya anak Tuhan, kenal. Lalu dia nanya-nanya gini. Wah, dia bilang ini kalau Norit itu untuk bakteri. Koden ini kena virus ini. Jadi gara-gara saya makan semanggi. Ya, tapi sampai sekarang saya kemudian nggak makan lagi, saya makan juga sih sampai sekarang. Tapi waktu itu mungkin semangginya tercemar atau apa ya. Kemudian saya diare dan sampai saya tuh lemes ya saudara. Dan karena gini, yang salah satu efeknya itu adalah saya jadi nggak suka makan saudara. Jadi sampai istri saya bilang, model kayak saya ya, istri saya bilang, wes pikir nolah kamu kepengen apa gitu. Sampai betul-betul saya bilang, aku gak iso mangan, dikasih makanan apa aja, gak bisa saya, gak bisa. Cirinya orang sakit itu susah makan. Kalau ada orang sakit tapi rakus, itu pura-pura. Orang sakit tuh nggak tahu, nih Andre ini kan Andre ini suka makan, coba yang namanya Andre angkat tangan. Nah ini yang di depan ini saudara. Kamu suka makan ya Dre ya? Iya, dia kalau dulu pergi, anak saya dulu ya, Teren sampai itu masih bareng-bareng dia pelayanan. Kalau saya telepon, "Ko, kamu di mana, Ko?" "Ambek ku Andre, Pak." Wah, gawat iki. Mangan iki pasti arek-arek iki. Beneran. Ya. Susah kalau enggak makan, tapi kalau sakit kan malas makan toh? Iya, pasti. Saya itu betul-betul enggak bisa, Saudara. Saya pikir akhirnya somehow enggak tahu, tiba-tiba saya terpikir kebab, tahu kebab Saudara? Ya, kebab dibelikan sama istri saya. Doner itu, kebab dibelikan. Sak cokotan kedua nek saya Saudara. Ada enggak di antara saudara yang saudara pernah
malas ibadah. Saudara dengar firman Tuhan, saudara halang ini tok ya. Ket mbiyen ya tok. Pokoknya teko kejadian sampai wahyu gitu. Ayatnya wong ngene. Wis paling dengerin khotbah cuman ngono-ngono tok ya. Atau saudara dengar, saudara sudah males dengar firman. Capek dengar firman. Nek dengar firman. Saudara sakit. Orang sakit itu lemes. Lemah. Termasuk lemot. Lemot itu lemah otak, ya saudara. Sudah bisa mikir. Alkitab bilang dia akan menguatkan. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, puji Tuhan, ada jaminan, ada penghiburan dari dia. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang apa saudara? Sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Dan yang parah itu bukan cuman sakit, itu kan ada dua ya, setiga ya, sakit fisik, sakit jiwa, sakit roh. Sakit roh itu apa Pak? Itu kalau istilahnya dulu bapak rohaninya Pak Riz itu luka apostolik katanya. Terluka, sakit karena pemimpin atau karena sesama orang percaya. Dilukai di mana? Di dalam gereja. Rohaninya luka, saudara. Dia percaya. Kemarin saya pelayanan di Amerika, ada yang cerita, aku nih dulu percaya, lagi minta didoa, lagi awal-awal jadi Kristen lah. Dan dia diciderai ketika dilayani, saudara. Orang itu take it for granted dengan dia. Jadi marah sama gereja, pahit. Luka apostolik, luka rohani, luka jiwani, banyak sekarang. Ya. Luka emosional, saudara. Dengan orang tuanya, dengan lingkungannya. Marah, waduh. Atau mungkin karena medsos, diri sendiri. Oh, medsos. Baru aja tadi saya mendoakan ya. Ada salah satu jemaat kita cerita bagaimana gara-gara medsos keluarganya jadi sakit jiwa, saudara. Maka hati-hati, ya kan? Kita scroll, kita lihat IG itu ya. Kalau zaman dulu kan Instagram enggak ada, saudara. Telepon ya dumb phone itu ya, cuman buat telepon aja gitu. Enggak kayak sekarang. Sekarang tuh saudara bisa menyaksikan kehidupan orang lain. Pendeta-pendeta bisa mengikuti dan menyaksikan kehidupan pendeta-pendeta yang lain. Gereja-gereja yang lain. Saya ketemu hamba Tuhan yang frustasi dengan pelayanannya. Pak, saya pelayanan tuh enggak gampang loh Pak. Saya pelayanan tuh, tapi saya lihat ya pendeta-pendeta di kota itu ya, enake ya Pak ya. Hidupnya, dia membandingkan hidupnya kok lebih enak. Tuhan sedangkan saya. Nah, coba enggak ada medsos, saudara. Atau coba dia enggak ingin ngikuti Instagramnya hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia pasti fine-fine aja. Betul enggak, saudara? Ya, banyak sekarang. Bukan hanya domba yang sakit, gembala sakit ya ada, saudara. Dan yang terakhir, the fat and the strong. Yang gemuk dan yang kuat. Ya, terjemahan bahasa Indonesianya memang jujur aja kurang tepat ya. Akan kulindungi, enggak. But the fat and the strong I will eliminate. I will feed them with judgment. Terjemahan Amplified bahkan lebih ngeri lagi, dikatakan, but I will destroy the fat and the strong who have become hard-hearted and perverse. Yang kuat dan yang gemuk itu menjadi hatinya keras dan menyimpang. Makanya aku akan hukum mereka, punishment, judgment kata Tuhan. Kenapa? Karena melukai yang lain. Domba-domba yang merasa lebih hebat dari domba-domba yang lain. Ya, terjemahan The Message bilang, ini sama ya depannya ya.
I'll go after the lost, I'll collect the strays, I'll doctor. Aku akan jadi dokter bagi yang terluka itu. I will build up the weak ones. Aku akan membangkitkan yang lemah tadi itu. And oversee the strong ones so they are not exploited. Aku akan mengawasi yang kuat dan yang gemuk. Jadi hari ini kalau sudah sehat rohani saudara domba yang kuat, yang sehat, hati-hati kita jaga diri kita supaya kita enggak heras saudara-saudara kita yang lemah. Amin, saudara. Jadi yang gemuk, yang kuat itu rupanya saudara, itu nyenggoli, mungkin makan rumput itu ya, ini enak gitu, dia bilang, oh enak ya ini ya, disenggol, minggir kamu. Dia yang, makanya ada ayat yang bilang kamu ngacak-ngacak itu rumput yang segar itu dan bikin kotor air. Kan Mazmur 23, coba lihat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Nah ini domba yang gemuk ini ngacak-ngacak itu semua, saudara. Enggak heran gembala itu gemes, marah dia. So they are not exploited, mengeksploitasi yang lemah ini. Jadi kalau saudara hari ini merasa dieksploitasi, jangan khawatirlah, Tuhan akan bela. Amin, saudaraku. Amos pasal 4 ayat 1, dengan firman ini, hai lembu-lembu basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Take it for granted dengan keadaannya, saudara. Yeremia pasal 10 ayat 24, ini seruan pertobatan. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu supaya aku jangan kau binasakan. Jadi ada pengharapan. Correct me, but with justice. Jadi yang dalam kebenaran itu maksudnya. Tidak di dalam kemarahan, not in your anger, lest you bring me to nothing. Jadi nothing, di-eliminate, dihapus. Saudara, ayat yang terakhir, Matius 25 ayat 32. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti apa? Gembala memisahkan domba dari kambing. Kapan ini terjadi? Di akhir zaman, saudara. Saya berdoa kita semua di sini tidak ada satupun yang kambing, semua domba. Coba domba-domba angkat tangan. Coba domba-domba semua, mbek. Semua domba, bukan kambing. All the nations, pemain musik, singer, song leader silakan naik, saya selesai. All the nation will be gathered before him. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. And he will separate them one from another. Akan dipisahkan. Yang dipisahkan apa? A shepherd divides his sheep from the goat. Ya, di sini nggak ada yang goat. Ada berapa banyak di sini yang sheep, yang domba? Angkat tangan sekali lagi. Mari, domba-domba bangkit berdiri. Haleluya. Nomor 1. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saudara dalam kondisi yang terhilang, tersesat, terluka, atau mungkin sakit, lemah, saudara. Dia gembala yang baik. Dia gembala yang mencintai dan mengasihi saudara. Dalam Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-37, dia berkata, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih bagus, dikatakan, I will make you pass under the rod. Domba yang masuk di bawah tongkat gembala. Gembala itu menghitung 1, 2, dan gembala itu punya nama untuk domba-domba itu, saudara. Ya. Jadi kalau di New Zealand itu ceritanya, itu kalau pas lagi makan siang lunch, maka
Gembala-gembala itu akan kumpul di kafe, ya, ada kafe gembala. Mereka makan siang bareng-bareng. Dan dombanya dibiarin di luar, mereka diparkir di luar. Nah, antara domba dari gembala yang satu dengan gembala yang lain, ya otomatis ya tercampur kan? Ya, nah hebatnya saudara, hebatnya. Waktu si gembala ini selesai lunch, dia kasih kode untuk dombanya. Apakah itu dengan bersiul, ataukah dengan manggil, guys, come. Itu anehnya, domba yang adalah dombanya dia, dombanya gembala ini akan memisahkan diri dari domba yang lain. Jadi betul, waktu Tuhan Yesus bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Tapi domba yang terhilang, domba yang lemah, domba yang sakit, domba yang tercerai-berai, nggak bisa dengar suara gembalanya. Tapi hari ini ada pengharapan buat kita. Sebab dia gembala yang baik itu. Dia rela untuk datang, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, bahkan mengumpulkan yang tercerai-berai. Amin, saudaraku. Tutup mata saudara. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Yeskiel ayat 20, pasal 20 ayat 37 dalam terjemahan New King James agak sedikit beda dengan terjemahan bahasa Indonesia. Dikatakan, I will make you pass under the road. Seperti tadi, domba yang dikenali, yang dihitung, yang juga dengar suara gembalanya. Lalu dibilang begini, and I will bring you into the bond of the covenant. Ini yang luar biasa, saudara. Dan aku akan membawa engkau di dalam ikatan covenant, perjanjian. Covenant itu adalah sebuah janji yang tidak bisa dibatalkan oleh alasan apapun. Berapa banyak saudara di sini dombanya Tuhan? Angkat tangan saudara. Mari kita bersyukur. Bapa, terima kasih. Apapun keadaan kami hari ini, Engkau gembala yang baik, yang menuntun ke air yang tenang, menuntun juga membawa kami, feed us dengan rumput yang hijau. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami semua. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai kami. Dan Tuhan, pada waktumu Engkau akan memberikan hidangan bagi kami semua di hadapan para lawan kami. That is the sign. Itu adalah tanda pengangkatan, saudara. Bukan karena timur, barat, utara, selatan. Tuhan yang mengangkat kehidupan kita. Bapak, aku berdoa hari ini untuk anak-anakmu yang sedang lemah, untuk anak-anakmu yang sedang sakit, untuk anak-anakmu yang lame, yang lumpuh. Mungkin bisnisnya lagi lumpuh, hubungannya lagi lumpuh. Yang Tuhan sedang scattered, kebingungan. Kiranya Engkau sang gembala yang baik itu, yang memulihkan kami, yang strengthen us, menguatkan kami, dan mengangkat kehidupan kami. Tetapi biarlah kiranya juga kami boleh bersama-sama dengan Engkau mengembalakan domba-domba yang tercerai, domba-domba yang terhilang, domba-domba yang sakit, domba-domba yang lemah. Hamba berdoa khusus untuk para gembala komsel kerajaan yang hadir di tempat ini, para pemimpin
para gembala Tuhan sektor yang ada. Bapa, dalam nama Yesus, karuniakan hikmatnya daripada Engkau. Lebih daripada itu, kami minta hati-Mu sendiri, hati seorang gembala boleh ada pada kami. Pakai kami Tuhan untuk menjamah mereka yang terhilang, terutama yang dari antara kawanan ini, dalam nama Yesus. Sekalipun ku berjalan, persiapkan